Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tidak ada kata yang lebih pantas untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini kecuali puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, kemudian sehingga pada kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan kesehatan sehingga kita bisa bermuajahah walaupun dalam virtual seperti ini. Kemudian sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarga, bersama sahabat, bersama dengan orang-orang yang selalu memegang sunnahnya sampai pada hari akhir nanti. Baik, sebelumnya terima kasih Bapak Ibu ataupun adik-adik sekalian yang sudah bergabung, sudah menyempatkan waktunya. Ya, untuk kali ini sebenarnya ini kami buat untuk interaksi ya kepada calon peserta didik SMK Negeri 2 Purbalingga. Karena begitu banyak pertanyaan yang masuk kepada saya dan saya pun tidak bisa menjawabnya satu persatu gitu loh. Karena di WhatsApp terlalu banyak yang ngechat gitu ya, dan itu personal lagi, dan saya tidak bisa membalasnya satu persatu gitu loh. Jadi saya inisiasi untuk kemudian coba menggunakan satu ruang yang itu adalah interaktif dan secara langsung sehingga akan lebih efektif informasinya seperti itu. Oke. Untuk kali ini sebenarnya sebelum saya buka untuk pertanyaan dari Bapak Ibu ataupun adik-adik sekalian terkait dengan PPDB, saya sampaikan terlebih dahulu bahwa untuk yang pertama terkait dengan jadwal sudah kami sampaikan juga gitu ya pada jadwal itu sudah kami sampaikan pada grup gitu ya. Saya share screen ya, silakan nanti coba dilihat ya. Sudah muncul belum ya? Sudah, Pak. Oke. Sudah. Ya, ini jadwal dari Jawa Tengah ya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Jadi saat ini kita memasuki pada tahap yang ketiga. Kita masih tanggal 8. Ini tahap ketiga, yang nomor 3 bisa kita lihat. Yang nomor 3 bisa kita lihat seperti itu, yaitu untuk input data calon peserta didik, dan ini yang menginput adalah sekolah asal. Jadi yang menginput adalah SMP atau MTS atau sederajat gitu ya. Dan yang dicek oleh adik-adik sekalian ataupun Bapak Ibu itu adalah pengecekan untuk data yang sudah diinput oleh SMP-nya atau sekolah asalnya atau MTS-nya gitu ya. Kemudian untuk selanjutnya itu tanggal 14 sampai 19 baru bisa membuat akun. Jadi ketika ada pertanyaan cara daftarnya gimana Pak gitu, maka itu tidak saya jawab gitu loh. Karena yang saya inginkan, yang kami inginkan adalah kita fokus dulu satu persatu gitu. Setahap demi setahap gitu loh. Sehingga nanti akan lebih nyaman sih kalau kita tidak memikirkan sesuatu yang seharusnya tidak kita pikirkan terlebih dahulu gitu loh. Karena yang sudah kami sampaikan juga bahwa
silakan persiapkan saja persyaratan-persyaratan yang perlu disiapkan gitu loh. Kemudian selain itu baru kemarin juga sih sebenarnya itu adalah silakan cek data yang sudah diupload ataupun diinput oleh sekolah asalnya. Ketika ada data yang tidak sesuai, maka bisa dikonfirmasi kepada sekolah asalnya gitu loh Mas. Atau ketika ada permasalahan-permasalahan lain, ada juga yang bisa kita pecahkan dengan beberapa mekanisme gitu loh. Dan itu sudah termuat dalam website gitu. Oke, seperti itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, tampilan PDF sudah tampak belum ya? Sudah, Pak. Udah ya? Oke. Saya besarkan. Ya, ini adalah juknis ataupun petunjuk teknis daripada PPDB 2021-2022. Kita fokus pada yang SMK gitu ya. Untuk PPDB SMK tidak menerapkan jalur sebagaimana pada PPDB SMA. Jadi jalurnya berbeda, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Ketika di SMA itu ada zonasi, maka di SMK nggak ada. SMK tidak ada zonasi. Adanya apa? Nanti kita lihat. Tapi yang pertama adalah untuk bagi calon peserta didik dari keluarga miskin atau anak panti asuhan dan putra-putri tenaga kesehatan. Ini 15%. Oke, ini ini kuotanya 15%. Kemudian sesuai dengan daya tampung sekolah. Daya tampung sekolah khususnya di SMK Negeri 2 Purbalingga, setiap kelasnya adalah 36 siswa. 36 peserta didik setiap kelasnya. Kemudian bisa dicatat ini ya. Saya sebutkan satu persatu karena ada 5 kompetensi keahlian yang berbeda. Satu adalah kompetensi keahlian agribisnis perikanan air tawar atau APAT. APAT ini punya 2 kelas. Oke, jadi 36 dikalikan 2 itu kuotanya. Itu untuk APAT gitu ya. Kemudian yang kedua adalah agribisnis ternak unggas. Agribisnis ternak unggas ini dibuka 3 kelas. Artinya 36 kali 3. Itu untuk agribisnis ternak unggas atau ATU. Kemudian yang ketiga adalah APHP atau agribisnis pengolahan hasil pertanian atau APAT. APAT ini punya APHP agribisnis pengolahan hasil pertanian itu APHP dibuka untuk 3 kelas, 36 siswa kali 3 gitu ya. Itu kuotanya. Kemudian yang keempat adalah TKRO atau teknik kendaraan ringan otomotif, itu dibuka 6 kelas. Artinya ini yang paling banyak, 36 kali 6. Kemudian untuk RPL dibuka 2 kelas ataupun rekayasa perangkat lunak untuk 2 kelas saja. Jadi 36 dikalikan 2, 72 gitu ya. Itu untuk kuotanya. Untuk daya tampung di SMK Negeri 2 Purbalingga jadi cukup besar dibandingkan dengan sekolah yang lain gitu ya di Purbalingga. Insya Allah seperti itu. Kemudian untuk yang peserta didik dari keluarga miskin, maka diperlukan adanya bukti berupa KIP atau PIP dan sebagainya.
gitu ya. Itu mungkin sudah biasa gitu ya, mekanisme yang seperti itu. Oke, kemudian next page ya. Ini tenaga kesehatan juga masuk dalam ini tenaga kesehatan dirinci juga gitu ya. Jadi siapa saja gitu ya yang termasuk dalam itu. Anak dari tenaga kesehatan yang seperti apa saja gitu. Oke. Yang membutuhkan informasi ini silakan bisa disampaikan nanti. Nanti saya bisa screenshot atau nanti ini bisa kami upload juga gitu ya. Kemudian tenaga kesehatan udah, ini tenaga kesehatan. Ya, tenaga kesehatan anak dari tenaga kesehatan itu 5% saja. Dan 5% ini termasuk dari 15% tadi. 15% awal tadi gitu. Kemudian yang kedua adalah seleksi calon peserta didik domisili terdekat. Nah, ini yang terdekat gitu loh. Jadi siapa yang paling dekat ya yang dapat itu gitu loh. Ini bahasanya bukan zonasi tapi yang paling dekat saja. Dan paling banyak 10%. Ini paling banyak gitu. Ini berdasarkan radius, ini patokannya atau parameternya yang digunakan adalah kartu keluarga yang ada nama dia gitu. Kartu keluarga yang berlaku. Kemudian prestasi. Nah, selanjutnya ini adalah prestasi. Jadi ada nilai rapor, didasarkan atas nilai rapor ya seleksinya. Ini menjadi pertimbangan sebenarnya. Ini yang paling besar kuotanya gitu maksudnya. Seperti halnya dulu waktu sebelum menggunakan nilai rapor adalah dengan nilai ujian nasional, yaitu dari 4 mapel: bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, dan IPA. Ini biasanya disebut dengan NEM gitu ya, disebut dengan NEM ketika masih ada ujian nasional. Untuk saat ini kita menggunakan rapor dari semester 1 sampai dengan 5 ya untuk mapel-mapel tadi. Dan rentangnya itu dibuat 0 sampai 10 saja. Jadi yang nilainya 98 diubah menjadi 9,80 karena 2 angka ataupun 2 digit di belakang koma. Kalau yang nilainya 84,5 maka dia harus menjadi 8,45. Oke, itu ya. Ya, saya rasa seperti itu. Ini sudah biasa, bisa dipelajari lagi nanti. Ya, itu saja untuk persyaratan sudah kami sampaikan juga di website. Baik, itu tadi Bapak Ibu ataupun adik-adik sekalian. Silakan kami buka pertanyaan terbuka, apa saja bisa ditanyakan, kami akan jawab yang bisa kami jawab dan kami akan simpan ketika tidak bisa kami jawab. Silakan, monggo. Bisa dengan ya nanti kami share rekaman ini. Rekaman ini insya Allah kami share karena ini juga saya rekam. Ya, ini kami rekam juga, insya Allah kami share ya. Silakan Bapak Ibu atau adik-adik sekalian, langsung nyalakan mikrofonnya atau bisa tulis di komentar atau chatting. Silakan. Ya, belum ada yang mau bertanya. Ya, dari Karina Putri, Pak, pembuatan akun setelah pendaftaran? Enggak.
pembuatan akun nanti tanggal 14 dimulai insyaallah. Karena tadi jadwalnya adalah itu gitu ya. Bentar, saya perlihatkan lagi nih ya jadwalnya ya. Nah, ini jadwalnya. Verifikasi berkas pendaftaran dan penerimaan token. Jadi kayak sepertinya seperti itu. Kami juga belum mendapatkan petunjuk pelaksanaan gitu ya terkait dengan akun, tapi insya Allah di tanggal-tanggal ini mudah-mudahan bisa. Itu jawaban dari kami. Nanti kalau ada informasi terbaru akan kami langsung sampaikan melalui grup gitu. Tapi yang jelas untuk saat ini untuk saat ini kita baru bisa melakukan input pengecekan data yang sudah diinput oleh SMP gitu. Untuk saat ini itu yang bisa kita lakukan gitu maksudnya. Yaitu Pak, pendaftarannya online apa offline Pak? Oke, terkait dengan pendaftaran secara teknis dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka pendaftaran dilakukan secara online. Jadi dilakukan oleh masing-masing daripada calon peserta didik. Itu secara teknis dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tetapi tidak menutup kemungkinan kami akan memberikan bantuan layanan gitu ya terkait dengan pendaftaran itu. Tetapi belum bisa kami pastikan apakah itu bisa atau tidak, karena ini kaitannya dengan izin daripada Satgas COVID-19 Kabupaten Purbalingga. Itu jawaban kami sementara gitu ya. Jadi belum bisa kami pastikan bahwa kami bisa melayani secara offline atau tidak, karena ini kaitannya dengan perizinan dari Satgas COVID-19 Kabupaten Purbalingga. Tapi secara teknis dari Provinsi Jawa Tengah itu secara online. Itu jawaban kami ya. Silakan. Ada pertanyaan lagi? Halo? Ya, harus pakai rapid atau enggak? Kami rasa untuk masalah itu belum bisa kami jawab. Yang jelas untuk masalah offline itu kan memang belum bisa kami pastikan apakah memang bisa gitu ya kami selenggarakan seperti itu atau tidak, karena kaitannya dengan izin, apalagi dengan rapid gitu loh, itu lebih jauh lagi terkait dengan teknisnya. Jadi belum bisa kami jawab. Ya, untuk link data yang kemarin error, silahkan dicoba lagi, kemudian dipastikan, karena beberapa daripada calon peserta didik tadi salah dalam memasukkan kode keamanan. Kode keamanan itu ada pada gambar yang muncul di tampilan masing-masing, dan itu biasanya angkanya dibuat tidak jelas gitu ya. Angkanya dibuat tidak jelas supaya memastikan kalian bukan robot gitu maksudnya. Itu tujuan daripada kode keamanan. Makanya kita harus perhatikan lagi kode keamanan itu
kita tulis benar angkanya atau hurufnya gitu ya. Biasanya kombinasi keduanya. Dan banyak sekali yang salah dalam memasukkan kode keamanan tadi gitu. Kemudian apa besok tanggal 14 berangkat ke SMK? Enggak. Belum bisa kita pastikan berangkat ke SMK atau tidak. Itu jawaban sementara. Karena apa? Karena kaitannya dengan izin daripada Satgas COVID-19 dari Kabupaten Purbalingga. Itu. Kemudian radius untuk jalur zonasi sampai berapa kilometer? Radius zonasi, kita tidak membicarakan radius ya. Karena apa? Karena SMK tidak ada zonasi. Secara teknis SMK tidak ada zonasi, tetapi adanya adalah yang paling dekat gitu. Calon siswa yang paling dekat gitu. Ya, jadi secara teknis tidak ada zonasi untuk SMK. Yang ada adalah calon peserta didik yang paling dekat. Dan itu hanya maksimal adalah 10% saja. Jadi tidak bisa di luar itu. Jadi siapa yang paling dekat itu yang dapat. Gitu kira-kira. Tapi persiapkan saja ketika teknisnya seperti itu, maka persiapkan dan berdoa. Semoga rapor yang kalian dapatkan, rapor yang kalian miliki dari semester 1 sampai dengan semester 5 bisa bersaing dengan yang lainnya gitu ya. Karena kuota paling banyak adalah dari prestasi, yaitu akan di ranking gitu ya dari masing-masing kompetensi keahlian gitu. Jadi yang perlu diperhatikan, yang perankingan ini adalah dari masing-masing kompetensi keahlian, bukan dalam satu sekolah, tetapi masing-masing kompetensi keahlian. Kemudian link data yang kemarin kok tidak bisa ya, itu kenapa ya? Itu tadi kembali pada jawaban saya. Pastikan kembali kode keamanan sudah benar. Karena banyak yang salah dalam memasukkan kode tadi. Karena kode tadi memang sengaja dibuat tidak jelas supaya memastikan Anda bukan robot gitu. Pak, link yang kemarin. Oh iya, masih link yang kemarin ya. Gambar tidak valid maksudnya. Nah, ini gambar tidak valid itu kode keamanan salah memasukkannya maksudnya. Itu kode gambar itu adalah kode keamanan maksudnya. Jadi pastikan lagi itu angka 0 atau angka 8. Jangan-jangan yang kalian lihat angka 0 itu angka 8 gitu loh. Oke. Berangkat ke SMK-nya kapan, Pak? Oh, ini pertanyaannya sudah kami jawab juga. Karena kami tidak bisa memastikan apakah memang bisa berangkat atau tidak. Tapi tetap persiapkan saja untuk melakukan pendaftaran secara online, secara mandiri. Karena secara teknis dari Provinsi Jawa Tengah adalah pendaftaran dengan online masing-masing calon peserta didik gitu. Dan insya Allah akan kami sampaikan seperti apa caranya gitu. Insya Allah akan kami sampaikan nanti mungkin menjelang pada jadwalnya, yaitu kita buka untuk pendaftaran itu hanya pada tanggal 21 sampai dengan 24 Juni saja. Selain itu tidak bisa. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan lain? Bapak boleh bertanya nggak? Ya, silakan.
Nanti menjelang pengajuan akun boleh diminta bimbingannya lagi nggak? Soalnya kan di sini ada tata cara pendaftaran itu ada dua ya. Ada calon peserta didik yang telah melakukan input data sama yang belum. Itu tuh teknis secara jelasnya itu gimana gitu? Oh iya. Ya, insya Allah akan kami buka kembali interaktif ataupun dengan tutorial yang akan kami sampaikan. Insya Allah akan kami buat tutorial untuk itu juga ketika memang benar-benar dibutuhkan gitu ya. Kami akan usahakan untuk membuat itu, dan kami akan usahakan untuk membuat interaktif seperti ini di kesempatan selanjutnya terkait dengan itu. Kemudian terkait dengan tadi ada dua, yaitu yang sudah input data dan yang belum input data. Itu maksudnya adalah bagi calon peserta didik yang memang yang sudah input data adalah yang lulusan sekarang, dan yang belum input data biasanya adalah lulusan tahun lalu atau sebelumnya gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Cukup menjawab ya? Ini misalnya kan saya kan dari luar provinsi nih. Ini kan kalau yang input data kan dari provinsi Jawa Tengah ya. Kalau yang dari luar provinsi itu gimana ya, Pak? Oh iya. Yang dari luar provinsi ya? Iya, Pak. Oke. Kami simpan ya. Nanti insya Allah kami jawab di kesempatan selanjutnya ya. Baik, Pak. Ya. Thank you. Terima kasih. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan lain? Kemudian ada yang bertanya seperti ini. Linknya ada tulisan dibuka kembali tanggal 9, Pak. Itu kenapa ya? Itu maksud daripada dibuka lagi tanggal 9 itu adalah terkait dengan input data oleh SMP atau MTS-nya atau sekolah asalnya. Itu bukan terkait dengan kalian. Ya, terkait dengan kalian, tapi ini urusannya adalah urusan daripada sekolah asal kalian gitu. Itu ya. Jadi input data itu terakhir tanggal 9, maksudnya seperti itu. Bukan pendaftarannya tanggal 9, bukan. Ya. Ada yang NISN, NIK, kemudian tanggal lahirnya sudah benar, tapi datanya kok tidak terdaftar ya. Oke. Yang pertama, kembali pastikan bahwa kode keamanannya benar. Kode keamanan yang dimasukkan sudah benar. Itu pertama. Ketika kode keamanan sudah benar, NISN sudah benar, NIK dan tanggal lahir benar, dan tidak bisa gitu ya, silakan coba cross check pada SMP atau MTS-nya atau sederajat sekolah asal kalian. Apakah data yang memang diinput yang itu gitu. Karena bisa saja input data oleh SMP ataupun MTS atau sekolah asal itu berbeda daripada data aslinya gitu. Silakan bisa cross check ke sekolah asalnya gitu. Oke, ada pertanyaan lain? Halo Dian Fatur. Mikrofonmu belum aktif kok.
Oke, terima kasih Bapak, terima kasih penjelasannya. Mengikuti sambil lebih Oke, siap. ya. Jelas Apa nggak? berarti Ya. ini yang apa namanya? Yang daftar itu belum pasti keterima ya Pak ya? Ya, belum pasti. Karena pendaftaran itu sebenarnya kan memang terpusat gitu ya pada provinsi. Oh gitu. Iya. Tetapi memang seperti tadi sesuai dengan ataupun tergantung daripada kuotanya masing-masing. Ketika memang Kuota jurusan. iya, kuota jurusan masing-masing. Yang ya lebih spesifik lagi, kuota jurusan. Jadi masing-masing jurusan tadi kan sudah kami sampaikan juga berapa yang diterimanya gitu ya, kuotanya ya. Dan perankingan pun sesuai dengan jurusan masing-masing atau kompetensi keahlian masing-masing gitu ya. Itu sih. Jadi memang ada pilihan ketika memang tidak bisa di jurusan A, bisa ke jurusan B ketika jurusan B masih belum penuh gitu. Itu mengetahui itu sudah penuh atau belum itu lewat mana? Nanti pada saat pendaftaran mungkin diupdate ya. Mungkin ada update saat pendaftaran. Ini semua online ya Pak ya? Pendaftarannya? Ya, secara teknis dari provinsi aturannya online. Secara teknis ya. Nah, tadi disampaikan ini ya, apa namanya yang gambar itu loh, kayak jalan proses pendaftaran itu. Oh iya. Kemarin itu kita sudah coba ngecek apakah nama siswa ini itu sudah terdaftar apa ya istilahnya yang NISN kemudian NIK dan sebagainya gitu. Itu kemarin kita cek itu ternyata belum bisa gitu, ada masalah gitu. Itu kira-kira gimana ya Pak? Di sekolah keterangannya apa ya? Keterangannya itu data tidak valid atau apa gitu. Oh ya. Ketika memang yang diinputkan atau ditulis pada saat pengecekan itu sudah sesuai dengan data yang benar, kemudian tidak bisa, silakan langsung saja untuk segera cross check pada sekolah asal. Oh iya. Apakah datanya memang sama atau tidak? Gitu. Oke. Oke, ada lagi Mas Dian Fatur? Sementara cukup dulu Bapak. Oke, siap. Oke, yang lain adik-adik atau bapak ibu ada pertanyaan? Silakan. Apakah sudah cukup jelas untuk kali ini? Kalau sudah cukup jelas, kami selesaikan saja. Ya, gimana? Suaranya kurang ini jelas. Suaranya masih kurang jelas, Mbak. Kemudian untuk pertanyaan itu ada persyaratannya, ada buku rapor, itu pakai rapor aslinya ya. Persiapkan saja aslinya dan persiapkan saja kopiannya. Itu saja. Bapak mau nanya lagi Bapak? Ya, silakan. Ini Ya, silakan. iya Pak. Ini kan di
website itu tentang sistem seleksi itu ada pilihan afirmasi dan prestasi. Iya. Itu dikentak semua atau pilih salah satu atau gimana? Maksudnya Pil- apa itu? Pilih salah satu. Jadi yang Bedanya afirmasi itu adalah yang masuk pada yang calon peserta didik yang miskin atau yang lain-lain tadi yang khusus gitu. Kalau yang prestasi ya prestasi gitu loh. Yang tidak termasuk dalam itu. Gitu. yang prestasi itu misalnya yang ranking Ya. 1 punya kejuaraan gitu ya. Ya. Kalau selain itu berarti masuknya afirmasi aja gitu ya. Atau gimana? Justru sebaliknya. Bagi yang memang bukan dalam afirmasi masuk pada prestasi gitu maksudnya. Oh gitu. Iya. Ya. Atau nanti ketika ada teknis lebih lanjut akan kami sampaikan. Gitu ya. Karena memang untuk itu juga belum bisa kita akses gitu kan di websitenya. Iya, ini ternyata Masih di lock karena memang masih belum bisa digunakan. Itu bisa digunakan ketika tanggal pendaftaran saja. Gitu. Ya. Kalau misalnya ada SMP MTS sederajat yang sampai batas input ini itu tidak ngisi, itu gimana ini? Untuk itu kami belum tahu ya seperti apa teknis lebih lanjutnya. Mungkin nanti bisa ditanyakan melalui SMP-nya karena itu adalah urusan daripada SMP-nya atau MTS-nya gitu kepada yang di atasnya lagi gitu. Sepertinya seperti itu. Kalau online tidak bisa atau banyak kendala datang ke sekolah bisa kan Pak? Ya. Ketika online tidak bisa atau banyak kendala bisa datang ke sekolah enggak gitu. Kembali lagi kami itu belum bisa memastikan. Mudah-mudahan kami bisa melayani untuk offline datang ke sekolah gitu. Dan insya Allah kami upayakan untuk itu. Tetapi sekali lagi ini tergantung daripada izin dari Satgas COVID-19 Kabupaten Purbalingga gitu. Jadi informasi terkait dengan itu, teknis pelaksanaan akan kami sampaikan di kesempatan selanjutnya. Ya, silakan, ada pertanyaan lagi. Oh ya Pak, saya mau nanya Pak. Ya. Untuk masuk ke SMK Negeri 2 Purbalingga nilainya harus berapa ya Pak? Untuk itu belum bisa kami sampaikan berapanya. Iya Pak, siap. Karena apa? Karena ini tergantung daripada pendaftarnya gitu ya. Jadi nilainya minimal berapa Pak untuk masuk SMK 2 Purbalingga? Tergantung siapa saja yang mendaftar di SMK 2 Purbalingga gitu. Ketika yang mendaftar di SMK Negeri 2 Purbalingga adalah nilainya yang bagus-bagus semua, yang rata-rata nilai rapornya di atas 8 gitu misalnya, maka kemungkinan kecil untuk yang rata-ratanya 7 itu untuk diterima lebih berat gitu. Misalkan seperti itu. Tetapi dari pengalaman yang sudah insya Allah tidak terlalu berat sih untuk di SMK 2 Purbalingga. Saya rasa seperti itu dari pengalaman yang sudah. Karena jurusan yang kami buka pun banyak gitu loh.
ada 5 jurusan berbeda dengan kuotanya masing-masing. Biasanya ada yang kepinginnya masuk pada jurusan ini, ternyata ketika masuk jurusan ini tidak masuk dalam perankingan itu gitu. Sudah penuh nih 72 misalkan gitu ya, satu jurusan. Nah, sudah bisa masuk ke jurusan yang lain gitu. Kira-kira seperti itu. Mohon maaf Pak, terima kasih ya atas penjabarannya. Saya izin keluar dulu ya Pak ya. Oke, silakan. Sama-sama Umi. Terima kasih. Ya. Baik, karena tidak ada pertanyaan lagi, kita selesaikan sampai di sini ya. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, tetap semangat dan sukses selalu. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Giliran on